Salam sehat selalu, saya Katerina Elena Mulyadi. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanaknyamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelah Marian dan pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa. Sejarah awal mula dinyatakan oleh Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember 1854. Maria menjadi ibu Tuhan karena Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang menginspirasi, menguasai hidup Maria, dan ia hidup dalam kemurnian. Melalui Roh Kudus, Maria dibebaskan dari dosa asal. Melalui hidup kemurnian Maria menyatakan kesanggupan untuk mengandung, melahirkan Putra Allah, yaitu Yesus. Dengan demikian, hidup Maria dibaktikan dalam kemurnian bagi Tuhan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, semua orang beriman Katolik dipanggil dalam kemurnian. Kemurnian di sini artinya bukan keperawanan bersifat fisik. Roh Kudus menaungi dan menguasai setiap manusia yang memiliki kemurnian diri dan membaktikan diri dalam karya Tuhan. Dengan demikian, pertobatan menjadi syarat yang utama. Pertobatan secara terus-menerus akan menjadikan kita manusia yang murni. Tuhan tidak memandang dosa kita. Tuhan akan menghapus dosa kita jika kita sejauh kita berusaha untuk hidup dalam kemurnian dan mempersembahkan diri secara sempurna kepada Allah. Kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan kita berusaha
untuk membiarkan Tuhan bekerja dalam diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, seperti Bunda Maria, kita pun dipanggil untuk menjadi pribadi yang taat di hadapan Tuhan. Itu berarti keterbukaan yang tulus, menerima tawaran Tuhan, dan kesediaan menjalankan rencana Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Sudah harus menjadi bagian dari cara hidup kita sehari-hari. Demikian juga dengan keselamatan. Keselamatan bisa terjadi atas kita kalau kita sanggup menghayati dan mewujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Semoga dengan perayaan hari ini kita semua semakin dimurnikan untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan, dan komitmen kita ikut turut diperbarui olehnya. Bersama Bunda Maria kita disucikan dan kita digerakkan untuk selalu pasrah pada kehendaknya. Semoga hanya kehendak Tuhan yang selalu kita kerjakan setiap hari dalam menjalani hidup ini. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari suara hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.